Oke semuanya, kembali lagi di video YouTube Pro. Dan di video kali ini seperti pada judulnya, kita akan membahas tentang set, yaitu berapa banyak set per minggu yang dibutuhkan untuk membentuk otot. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang repetisi, yang ini videonya ya, sekarang kita akan membahas tentang set ya. Jadi berapa banyak set yang diperlukan untuk membentuk otot ya. Jadi dari semua studi rata-rata menunjukkan hasilnya itu sekitar 9 sampai 20 set per minggu per body part ya, atau per bagian tubuh per minggu ya. 9 sampai 20 set. Jadi 9 20 itu kayak range yang banyak ya. Di 9 sampai 20 sangat panjang, sangat banyak. Kalau gitu dari 9 sampai 20 ini mana yang harus saya gunakan ya, atau yang kita gunakan yang paling efektif? Pertama-tama kita perlu memegang prinsip ini terlebih dahulu ya, yaitu prinsipnya yaitu kerja seminim mungkin dengan hasil yang sesignifikan mungkin. Jadi itu prinsip yang perlu kita pegang untuk menentukan set ini, karena setiap individu itu berbeda-beda ya, bisa ditentukan oleh jenis kelamin, umur, kemudian pengalaman, tingkat stres, nutrisi, tidur, istirahat ya, dan lain-lain. Contohnya gini, karena saya masih muda, saya masih 18 tahun, jadi mungkin untuk saya itu bisa menerima set yang dengan jumlah banyak ya, tetapi masih dengan jangka yang efektif. Jadi contohnya saya 15 set deh, 15 set itu banyak, tapi mungkin ke saya itu masih bisa bekerja dan saya masih bisa melihat hasilnya. Tapi mungkin untuk Anda yang mungkin sudah 35 tahun, mungkin yang sudah kerja, sudah punya anak, sudah berkeluarga, Anda pakai 15 set, itu mungkin tidak sama hasilnya dengan saya, tidak sebaik dengan saya, karena ya dari umur saja sudah berbeda. Saya 18, Anda 35, jadi ya hormonnya sudah berbeda, testosteronnya sudah berbeda, kemudian tingkat stresnya berbeda. Anda sudah punya anak, sudah berkeluarga, saya belum, jadi ya saya masih nggak sestres itu. Kemudian nutrisi, tidur mungkin Anda masih ada kerjaan, ada jagain anak dan lain-lain. Jadi ya setiap individu itu berbeda-beda, makanya kita perlu memegang prinsip yang itu tadi ya, kerja seminim mungkin dengan hasil yang sesignifikan mungkin. Jadi mungkin 9 set itu merupakan yang paling recommended ya, paling recommended untuk awal-awal mulai, karena ya 9 set itu kayak batas bawahnya, dan Anda ingin yang seminim mungkin kan kerjanya. Jadi ya Anda perlu coba 9 set terlebih dahulu, karena juga kalau misalnya Anda langsung banyak setnya, misalnya Anda langsung pakai 20 set gitu, Anda pakai batas atasnya, Anda pakai 20 set ya, mungkin Anda bisa, mungkin awal-awal sebulan gitu Anda dapat hasilnya gitu, Anda dapat hasilnya, tapi Anda bakal kesusahan untuk men-scale up atau level up atau meningkatkan lah, atau progressive overload ya. Anda sudah 20 set, Anda sudah batas atasnya, kemudian Anda mau meningkatkan ke berapa set, Anda mau jadi 40 set, 35 set gitu ya, itu Anda pasti sudah over ya, Anda pasti sudah over kalau sudah segitu over setnya. Dan kayaknya juga nggak recommended juga dengan set segitu, karena ya mungkin istirahat Anda terganggu dan mungkin juga tingkat cederanya akan semakin tinggi ya. Jadi kita ambil 9 set terlebih dahulu untuk awal-awal, karena ya jika langsung banyak Anda bakal kesusahan untuk naik levelnya atau progressive overloadnya. Jadi 9 set, kemudian Anda coba apakah berhasil, apakah Anda melihat hasilnya yang signifikan, apakah Anda melihat efeknya. Kemudian jika Anda merasa masih bisa nambah lagi, Anda baru bisa level up seiring berjalannya waktu. Anda bisa menambah seiring berjalannya waktu, 9, 10, 11, 12 seperti itu. Oh ya, untuk set ini semua itu tidak bisa dihitung sama rata ya. Contohnya seperti ini, terdapat gerakan yang lebih susah daripada gerakan lainnya. Contohnya seperti heavy Romanian deadlift ya, Romanian deadlift barbel yang berat, Anda itu tidak bisa menyamakan itu dengan leg curl, karena ya satunya pakai barbel berat, yang satunya cuma duduk ya. Walaupun mungkin bebannya juga berat, tapi ya Anda bisa lihat sendiri bedanya, beda gerakannya itu sudah seperti itu. Jadi kualitas gerakan itu juga ngaruh ya untuk menentukan set ini, dan tingkat kesusahan gerakannya itu juga ngaruh. Jadi Anda perlu memperhitungkan itu juga.
Kemudian untuk pembagian set ini secara sains atau secara hasil studi kasus atau hasil penelitian ini menunjukkan 2 sampai 3 kali ya, atau 3 hari, 2 sampai 3 hari frekuensinya. Maksudnya daripada Anda chest seminggu sekali kayak pada hari Senin saja Anda hanya melatih otot dada, kemudian hari-hari berikutnya pada minggu itu Anda nggak melatih otot dada lagi. Nah, itu lebih baik Anda otot dada pada Senin, kemudian rest atau mungkin leg, kemudian hari berikutnya jadi ada jeda, itu baru Anda bisa melatih otot dada lagi. Jadi kayak ada perulangan gitulah, berulang otot dada, dan mungkin ada otot dada lagi. Jadi kayak 2 sampai 3 kali berulang kali dalam 1 minggu. Ya, jadi seperti itu untuk frekuensinya atau pembagian setnya dalam 1 minggu itu ya. Lebih baik dibagi daripada Anda menghabiskan 1 hari saja untuk bagian otot tersebut. Oke, jadi seperti itu aja intinya ya. Saya recap ulang secara singkat. 9 sampai 20 set studi hasilnya itu menunjukkan rata-rata seperti itu, 9 sampai 20 set. Jadi itu merupakan range yang panjang, yang banyak, dan kita perlu memegang prinsip yaitu kerja seminim mungkin dengan hasil sesignifikan mungkin agar Anda nanti itu nggak kesusahan untuk naik level atau scale up atau progressive overload. Jadi ya, karena setiap individu itu berbeda-beda juga, jadi Anda perlu mengambil batas bawahnya terlebih dahulu, kemudian Anda coba apakah berhasil, apakah Anda melihat hasilnya, apakah ada efeknya. Kalau misalnya enggak, atau mungkin Anda sudah kegampangan, Anda baru bisa pelan-pelan menambah setnya seiring berjalannya waktu. Kemudian juga terdapat gerakan yang lebih susah daripada gerakan lainnya, jadi pilihan gerakan itu juga ngaruh. Seperti gerakan kompon itu lebih susah dan lebih menimbulkan damage daripada gerakan isolation. Jadi tingkat kesulitan gerakan serta kualitas gerakan juga berpengaruh. Kemudian untuk pembagian set atau frekuensi seminggu itu baiknya itu 2 sampai 3 kali atau 2 sampai 3 hari. Ya, jadi begitu saja untuk video kali ini. Jika Anda punya pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.